Oke, sorry. Ya, tadi saya udah minta maaf dulu ya karena yang pertama, ini mungkin teman-teman baru bisa lihat materinya. Ini baru materi pertama, baru halaman pertama maksudnya, jadi belum terlewat lah ya. Eh, ya, jadi apa? Just please make sure bahwa teman-teman, rekan-rekan sudah mengerti tentang capital market atau futures market atau financial market lah ya. Mungkin utama di sini stok karena banyak contoh di presentasi ini memakai saham. Apalagi memang saya juga banyak fokus di instrumen saham. Terus yang kedua, perbedaan antara trading sama investing. Kita banyak di trading. Terus yang ketiga tentunya basic technical analysis karena ini adalah indikator di technical analysis dan mungkin sebenarnya saya ingin lebih ke arah yang level yang intermediate atau advance malam ini, tapi nanti kita coba glancing yang basicnya juga. Jadi sebagai apa? Sebagai penyegar lah ya. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang basic dulu, tentang technical analysis. Ini diambil dari 3 buku penting, istilahnya Bible technical lah ya. Dari John Murphy, technical adalah study of market action. Market action itu adalah harga, volume, dan open interest. Teman-teman di futures market harus sudah tahu futures apa, open interest itu apa. Study of market action dengan menggunakan chart. Ya, kita menggunakan chart grafik. Tujuannya adalah untuk memforecasting future price trend, untuk memprediksi pergerakan harga ke depannya bagaimana. Yang kedua dari Martin J. Pring, uh, Pring bilang teknikal adalah art untuk mengidentifikasi perubahan tren dari naik mau turun, dari turun menjadi naik di awal, di seawal mungkin ya, relatively early stage, dan sampai ada bukti-bukti yang cukup, kita baru katakan bahwa ini akan berubah pergerakan trennya. Jadi yang pertama adalah relative early stage. Jadi kalau bisa kita sudah tahu secepat mungkin bahwa akan ada perubahan pergerakan, dan kalau bisa dan tentunya ada basic yang cukup, ada dasar yang cukup untuk kita mengatakan, untuk kita membuat prediksi ada perubahan pergerakan tren. Terus dari John Maggie, dia bilang technical adalah science, science yang untuk recording grafik ya, recording dalam grafik, dalam bentuk grafik, actual history. Jadi yes, kita menganalisa data history, data masa lalu, dan dari data masa lalu itu kita coba ambil kesimpulan tentang pergerakan yang akan datang. Itu definisi teknikal. Ini penggunaan teknikal, kita baca tren, kita baca timingnya, kapan mau naik, sampai kapan naiknya, sampai kapan turunnya. Kita juga baca price, di level berapa yang harga murah, level berapa harga mahal, di level berapa kita harus masuk. Terus yang terakhir adalah investment strategi. Strategi kita apa hari ini, market begini, strateginya begini, market lagi gonjang-ganjing, strategi kita begini. Itu adalah satu kegunaan, itu adalah kegunaan dari technical analysis. Eh, Secara kasat mata atau secara, kalau misalnya boleh dipisah gitu ya, teknikal itu bisa dibagi dua, klasik dan modern. Walaupun memang ya kita nggak secara terang-terangan memisahkan ini gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa bagi seperti ini. Ada yang klasik atau chartis, ada yang modern indikator. Nah, hari ini malam ini kita akan banyak memakai indikator tanpa melupakan yang klasik karena klasik itu kan basic basic teorinya ya, dan apa dia itu fondasi dasar yang saya pikir sangat penting untuk pengembangan, untuk development lainnya. Ini adalah bagian-bagian dari teknikal, basic teori, line analysis, price pattern, chart pattern, volume, specific teori, dan indikator. Untuk indikator nanti kita bagi lagi, ada beberapa macam indikator.
momentum, trend following, volume. Malam ini kita akan coba banyak sharing-sharing di sini, banyak bahas indikator. Yang terakhir adalah landasan teori teknikal. Kita percaya price discount everything. Price atau harga pergerakan itu sudah menunjukkan, sudah mencerminkan segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di pasar. Terus juga kita percaya price move in trend. Kita percaya ada suatu pola pergerakan yang rapih. Kita tidak percaya adanya pergerakan random. Yang ketiga, history repeat itself. Apa yang pernah terjadi, itu akan terjadi lagi. Ini adalah chart teknikal. Kita akan banyak menggunakan chart ini. Oke, trend analysis ini bagian dari basic teori. Jadi malam ini saya coba, kita masih glancing teori yang ada. Jadi di trend analysis, di teknikal, kita sebenarnya cuma ada dua trend, uptrend dan downtrend. Uptrend itu kita sebut uptrend apabila terjadi adanya higher high dan higher low. Kita sebut dia downtrend apabila terlihat adanya lower high, lower low. Secara visual, uptrend itu adalah kalau pasar lagi bullish ya, lagi naik itu uptrend. Kalau pasar lagi bearish, lagi turun itu downtrend. Tapi secara teknikal, uptrend higher high, higher low. Higher high itu adalah titik tertinggi hari ini yang lebih tinggi daripada titik tertinggi kemarin. Higher low, titik terendah hari ini yang lebih tinggi daripada titik terendah kemarin. Lower high, titik tertinggi hari ini lebih rendah dibanding titik tertinggi hari kemarin. Lower low, titik terendah hari ini lebih rendah dibanding titik rendah kemarin. Gambarnya seperti ini. Ada higher high, ada higher low, higher high, higher low. Kita bandingin sama kemarin, low-nya dia di atas, high-nya di atas juga. Ini kita sebut uptrend. Kalau downtrend ada lower low, titik terendahnya lebih rendah dibanding terendah kemarin, higher high, lower high, high-nya lebih rendah dibanding high yang kemarin. Ini adalah downtrend market. Jadi ada dalam kondisi trend, uptrend dan downtrend, ada juga kita sebut kondisi non-trend atau trendless. Nah, di trendless ini nanti ada sideways, ada smaller trend. Nah, lebih jauh lagi, di non-trend ini nanti kita bisa lihat adanya suatu fase, ada opposite, pergerakan berlawanan, sama ada pattern. Jadi memang ketika market sedang uptrend atau downtrend, itu mungkin untuk technical less challenging ya, karena ya rekomendasi di uptrend buy, rekomendasi ketika downtrend pasti sell. Tapi pada saat kondisi downtrend, yaitu adalah real challenge buat technical analysis. Kenapa? Ini satu contohnya untuk yang non-trend ya, salah satunya dalam kotak ini ada non-trend. Nah, di non-trend ini nanti kita bisa lihat ada fase, ada opposite, ada pattern. Dan market itu lebih banyak bergerak dalam kondisi non-trend. Jadi nanti di fase ini kita lihat ada fase akumulasi, ada fase distribusi, dari pergerakan opposite ada yang kita sebut technical rebound, ada technical koreksi, pattern, ada yang kita sebut continuation pattern, ada yang kita sebut reversal pattern. Ini di fase ada akumulasi. Jadi akumulasi itu kita sebut sebagai, kita boleh anggap akumulasi sebagai awal dari pergerakan either dia naik atau turun. Distribusi adalah endingnya. Jadi setelah dia naik sekali atau turun sekali, nanti pasti ada bagian distribusinya, ada bagian akhirnya.